Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Egy Sujana SH.MSI, advokat sekaligus Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Dalam kesempatan ini saya bela Alvin Lee baik sebagai advokat dan beliau sebagai aktivis. Saya tidak kenal beliau, tapi dia seprofesi dengan saya dan saya menempatkan beliau sebagai aktivis, maka saya wajib membelanya walaupun tidak kenal. Itulah solidaritas kuat dari kita kaum advokat. Pembelaan saya berdasar kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 16 bahwa advokat yang sedang menjalankan tugasnya tidak dapat dipidana dan tidak dapat digugat perdata. Itu pasal 16 dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Pertanyaan seriusnya, mengapa Alvin ini diperlakukan bertentangan dengan undang-undang? Ini satu kezoliman yang dasar dan tidak bagus sebagai satu penegakan hukum. Oleh karena itu, sudi kiranya sadarlah, kekuasaan pada akhirnya ada akhirnya atau berganti. Nanti kita tidak buat bisa apa-apa hari ini, tapi kita mencatat siapa mereka-mereka yang hari ini berbuat zolim. Kekuasaan pasti berganti dan kita catat sebagai satu pertanggungjawabannya kelak ketika kekuasaan sudah berganti. Dan jangan merasa hebat hari ini, nanti Anda akan terima akibatnya. Karena generasi terus berganti. Alvin Lee punya anak, Alvin Lee punya teman, ya, dan lain sebagainya. Dia dizolimi, maka catatan pentingnya adalah Anda harus bertanggung jawab. Yang kedua, dari sudut pandang moral, dalam perspektif dia penegak hukum, mengapa dia tidak diminta pertanggungjawaban dulu lewat organisasi advokatnya? Harusnya organisasi advokatnya yang ditegur, kemudian manggil Alvin Lee-nya, kemudian disidang. Ada nggak pelanggaran etiknya dan lain sebagainya. Tidak boleh serta-merta main ditahan. Jadi oleh karena itu, secara ilmu hukum, Kejaksaan Agung, siapapun Anda di sana yang bertanggung jawab, sudahilah ini, kembalikanlah Alvin Lee secara bebas dan dia harus diproses secara hukum yang benar. Bukan dengan ugal-ugalan seperti ini. Egy Sujana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Kozidudin, sarjana hukum, advokat. Saya ingin berikan statement kepada rekan sejawat saya, Alvin Lim, yang saat ini mendapatkan kezaliman dari rezim ini yang ditahan di Rutan Salemba, yang padahal perkara yang didalami, yang sedang diperiksa itu belum inkrah. Ada proses hukum, belum kasasi, sehingga keputusan itu sebenarnya belum inkrah. Tetapi penggunaan kewenangan pengadilan dalam rangka untuk memberikan fasilitas penahanan terhadap rekan advokat Alvin Lim ini mengkonfirmasi bahwa negara kita sudah lagi bukan negara hukum, tapi sudah menjadi negara kekuasaan. Pengertian negara kekuasaan adalah setiap tindakan aparat atau pejabat penyelenggara negara, termasuk penegak hukum, tidak lagi mengindahkan norma-norma hukum serta apa yang menjadi presiden pada proses penegakan hukum para pendahulu. Kita tidak pernah mendengar ada proses yang belum inkrah, tetapi kemudian meminjam kewenangan pengadilan untuk melakukan penahanan, kecuali di era hari ini. Dan saya meyakini proses yang dialami oleh Alvin Lee ini tidak lepas dari sikap kritis beliau, pembelaan beliau terhadap orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang dizalimi. Dan karena itu saya kira kita semua punya kesimpulan yang sama terhadap kasus ini. Alvin Lim dizalimi dan kita berada bersama Alvin Lim. Saya juga mengingatkan kepada seluruh advokat, rekan sejawat yang melihat fenomena hari ini di mana negara sudah bermetamorfosa dari negara hukum menjadi negara kekuasaan untuk ikut bicara. Sebab diamnya kita terhadap fenomena kezaliman yang terjadi di negeri ini sama saja memberikan persetujuan atau pembenaran terhadap tindakan-tindakan represif yang dibungkus dengan embel-embel penegakan hukum. Sebab kalau kita tidak bersuara, maka kezaliman itu pada saatnya nanti bisa juga menimpa kita.
seorang advokat saja yang punya imunitas hukum, punya kekebalan hukum, bisa menjadi korban kezaliman, apalagi warga negara atau masyarakat yang lainnya. Karena itu pembelaan kita terhadap Alvin Lim atau rekan advokat yang lainnya, bahkan kepada setiap warga negara yang ada di negeri ini, pada dasarnya juga pembelaan kepada kita sendiri, pembelaan kepada masa depan bangsa Indonesia, pembelaan kepada nilai-nilai hukum dan norma keadilan yang kita sama-sama junjung. Sekian dari saya kali lagi saya menghimbau agar ada proses pembebasan terhadap Alvin Lim atau setidaknya diberikan penangguhan, dan saya harapkan seluruh pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini agar menghormati proses hukum, kecuali kalau sudah ada putusan yang sifatnya inkrah, silahkan dilaksanakan eksekusi. Tapi sebelum proses hukum itu bersifat atau berkekuatan hukum tetap atau inkrah van Gewits, semestinya semua harus menjunjung asas praduga tidak bersalah, sehingga tidak serampangan menggunakan organ negara, organ kekuasaan untuk digunakan secara salah, dilakukan dengan cara menyalahgunakan wewenang atau menyalahgunakan kekuasaan untuk melayani kekuasaan hari ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kate Victoria Lim. Sebagai putri Alvin Lim, di sini saya ingin meminta kepada Mahkamah Agung agar bisa lurus dan bersih dalam penegakan hukum. Terlepas dari menunggu putusan inkrah MA, tidak seharusnya Pengadilan Tinggi memerintahkan ayah saya untuk ditahan. Karena sebelumnya di Pengadilan Negeri, ayah saya sudah ditahan dan sudah lepas bebas demi hukum. Karena itu, saya berharap Mahkamah Agung bisa jeli memeriksa kasus ayah saya, karena ayah saya adalah korban dari kriminalisasi oknum aparat. Saya berharap Mahkamah Agung bisa menjadi benteng terakhir bagi pencari keadilan. Bagaimana bisa ayah saya dituntut 6 tahun dan divonis 4 tahun 6 bulan, sementara pelaku utamanya sendiri cuma 2 tahun setengah. Jaksa Pinangki saja hanya divonis 4 tahun, padahal dia sudah mengkorupsi miliaran. Kenapa sama hukumannya dengan papa saya? Papa saya dituduh merugikan cuma 6 juta perak. Papa saya kalau mau bayar 10 kali lipat dia juga udah bisa. Maka dari itu saya berharap Tuhan bisa memberikan hikmah kepada Mahkamah Agung untuk melihat di balik permainan oknum aparat di bawah. Apalagi dalam pemeriksaan perkara persidangan tidak ada satupun keterangan saksi yang menyatakan bahwa ayah saya itu turut ikut serta dalam menggunakan KTP palsu, sehingga sangat kental dugaan rekayasa oknum. Betul. Saya berharap keagungan dari Mahkamah Agung masih bisa diandalkan oleh masyarakat. Terima kasih. Karena ayah saya sudah berjuang. Jika ayah saya tidak ada